Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Kode Etik Psikologi Indonesia dan Amerika Serikat, yang beranggota Dewi Oktavia, Najmi Anissa, Sri Wahyuni, Muhammad Ahfaz Al-Arabi, Wahyudi, Rijani, dan Maulidia. Masuk ke materi yang pertama, Kode Etik Psikologi Indonesia. Kode etik psikologi merupakan hasil nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan nilai luhur tersebut, pendidikan tinggi psikologi telah menghasilkan psikolog dan ilmuwan psikologi yang senantiasa menghargai dan menghormati harkat maupun martabat manusia, serta menjunjung tinggi terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, psikolog dan ilmuwan psikologi selalu melandaskan diri pada nilai-nilai tersebut dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian diri serta pelayanan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perilaku manusia, baik dalam bentuk pemahaman bagi dirinya maupun pihak lain, serta memanfaatkan pengetahuan dan kompetensinya bagi kesejahteraan umat manusia. Pengetahuan, kompetensi, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki psikolog dan ilmuwan psikologi hendaknya hanya digunakan bagi tujuan yang mendasarkan pada prinsip yang taat, asas dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya, dengan disertai upaya-upaya untuk mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh komunitas psikologi dan pihak lain. Kode etik psikologi Indonesia ada 3. Yang pertama, kode etik psikologi adalah seperangkat nilai-nilai yang harus dipatuhi dan dijalani terbaik dalam menjalankan aktivitas sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Yang kedua, psikologi adalah ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental yang mendasari di belakang, serta aplikasi dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, psikolog adalah lulusan pendidikan profesi berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata atau S1, sistem kurikulum lama atau mengikuti pendidikan tinggi psikologi S1 dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau S2, pendidikan magister psikologi atau profesi psikolog. Selanjutnya, ilmuwan psikologi adalah spesialis di bidang psikologi yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi yang termasuk dalam sastra 1, sastra 2, atau sastra 3. Ilmuwan psikologi berwenang memberi pelayanan psikologi terkait penelitian pengajaran, pengawasan pelatihan, keterlibatan komunitas, pembuatan kebijakan, asisten sosial, pengembangan instrumen, evaluasi psikologis, administrasi evaluasi, konseling sederhana, konsultasi untuk organisasi, peran merencanakan dan mengevaluasi program. Ilmuwan psikologi dibedakan dari ilmuwan terapan dan murni. Kemudian ada lagi layanan psikologi. Layanan psikologi mencakup semua kegiatan yang membantu individu dan kelompok dalam pencegahan, pengembangan, dan penyelesaian masalah psikologis. Bantuan psikologis dapat mencakup praktek untuk psikoterapi dan konseling, yaitu belajar, pengajaran, pengawasan, pelatihan, pelayanan publik, pembuat kebijakan, intervensi klinis dan sosial, pengembangan instrumen, evaluasi psikologis, mendistribusikan evaluasi, konseling, pendidikan, dan karir organisasi konsultasi, kegiatan di bidang forensik, evaluasi dan desain, dan administrasi. Kode Etik Psikologi Amerika Serikat. American Psychological Association atau IPA merupakan organisasi ilmiah dan profesional terbesar psikolog di Amerika Serikat dan merupakan asosiasi terbesar di dunia.
Adapun kode etik psikologi Amerika Serikat, yang pertama itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab psikolog sangat menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas dalam memberikan pelayanan. Selain itu, psikolog harus menjunjung tinggi standar profesional yang tinggi. Dalam setiap pelayanan, mereka menerima tanggung jawab dan konsekuensinya. Yang kedua, psikolog kompetensi secara ketat mematuhi standar yang berlaku saat memberikan layanan karena mereka menyadari ruang lingkup kompetensi dan batasan yang ditentukan oleh teknik. Yang ketiga, standar moralitas dan hukum. Para psikolog menyadari bahwa moralitas dan hukum adalah masalah pribadi yang mempengaruhi semua orang secara setara. Yang keempat, misi layanan penyelidikan publik adalah membantu masyarakat secara umum dan membuat penilaian yang akurat berdasarkan nilai-nilai yang sesuai. Yang kelima, kerahasiaan dapat melindungi individu dari informasi yang diperoleh melalui proses pengajaran, praktek, atau penyelidikan adalah salah satu tanggung jawab psikolog. Lalu yang keenam, kesejahteraan pengguna psikolog peduli dan melindungi kesejahteraan semua orang yang bekerja dengan mereka. Yang ketujuh, hubungan profesional psikolog. Ini menempatkan nilai tinggi pada hak istimewa, keterampilan khusus, dan tanggung jawab yang dimiliki rekan kerja, institusi, dan organisasi mereka. Yang kedelapan, penerapan. Penerapan metode penilaian psikolog mematuhi pedoman APA atau American Psychological Association yang berlaku setiap klien. Setiap klien berhak mengetahui data asli, interpretasi, dan hasil yang akan digunakan untuk membuat keputusan atau penilaian. Yang terakhir itu melakukan penelusuran dalam kegiatan penelitian. Psikolog melakukan penelitian dengan mempertimbangkan kontribusi yang telah mereka berikan pada bidang psikolog dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, setelah kita mengetahui mengenai Kode Etik Psikologi Indonesia dengan Kode Etik Psikologi Amerika Serikat, maka dapat kita simpulkan bahwa perbedaan Kode Etik Indonesia dan Kode Etik Psikologi Amerika Serikat, yaitu pada HIMSI, 5 prinsip utama Kode Etik HIMSI itu masuk ke dalam bab 1 pasal 2, sedangkan pada EPA, 5 prinsip umum itu tetap ada, cuman pada IPA tidak masuk ke dalam subbab. Selanjutnya pada HIMSI membahas tentang majelis psikologi pada pasal 3, pada EPI tidak membahas mengenai majelis psikologi. Terus HIMSI menjelaskan dengan jelas mengenai sanksi terhadap psikolog yang melanggar kode etik, sedangkan pada EPA tidak memberikan penjelasan mengenai macam-macam pelanggaran dan sanksi bagi psikolog yang melanggar kode etik. Pada HIMSI, jika terjadi pelanggaran kode etik psikologi, maka akan ada pelaporan pelanggaran dan ditunjukkan kepada HIMSI dan diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia yang mana akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus tersebut. Sedangkan pada EPA, apabila terjadi pelanggaran, masalah tersebut akan diusahakan diselesaikan dengan hal-hal yang masuk akal, yang mana mengacu kepada 5 prinsip umum dan standar etika kode etik, yang menyelesaikan pun hanya EPA. Berbeda pada HIMSI, mereka ke Majelis Psikologi Indonesia. Selanjutnya, masih dalam perbedaan kode etik psikologi Indonesia dan Kode Etik Psikologi Amerika Serikat, yaitu pada HIMSI, jika terjadi pelanggaran yang berhak menindaklanjuti kasus tersebut adalah Majelis Psikologi Indonesia, sedangkan pada EPA, psikolog memiliki kerjasama dengan penyelidikan etika, maksudnya masalah yang dihadapi psikolog tersebut dirahasiakan dan hanya ditindaklanjuti oleh EPA. HIMSI tidak menjelaskan tentang pihak ketiga dalam permintaan psikolog, sedangkan pada IPA menjelaskan tentang peran psikolog jika diminta pihak ketiga untuk memberikan jasa. Pada HIMSI menjelaskan secara detail mengenai sikap menghormati dan profesional dalam
suatu hubungan antara sesama profesi psikologi dan kerjasama dengan profesi lain. Sedangkan pada EPA tidak menjelaskan secara detail mengenai hubungan kepada sesama profesi psikologi, tapi pada EPA hanya menjelaskan mengenai kerjasama dengan profesi lain. Masih di perbedaan kode etik Indonesia dan Amerika, dalam kode etik HIMSI terdapat pasal psikologi forensik. Jadi pasal ini muncul akibat dari kecerobohan dalam profesionalisme yang terjadi pada kasus Rian, pria homoseksual yang memutilasi pasangan-pasangannya. Nah, sedangkan pada kode etik psikologi Amerika tidak membahas mengenai psikologi forensik. Selanjutnya, persamaan kode etik Indonesia dan Amerika Serikat. Yang pertama, keduanya menelaah tentang pelayanan psikologi sesuai dengan etika. Yang kedua, sama-sama menelaah hubungan antar individu. Yang ketiga, sama-sama menguraikan hubungan majemuk. Yang keempat, sama-sama menelaah bagaimana perkembangan kompetensi. Yang kelima, keduanya menelaah bagaimana pemberian asesmen. Dan yang terakhir, keduanya membahas tentang kerahasiaan data klien. Kesimpulan, kode etik HIMSI merupakan hasil gabungan yang disesuaikan dari kode etik APA. Tetapi, karena di Indonesia memiliki banyak dan ragam budaya, maka dibuatlah kode etik yang lebih terperinci dan jelas. Kode etik HIMSI juga telah berkembang yang awalnya hanya memuat 10 pasal sebelum diamandemen, dan setelah diamandemen menjadi 80 pasal. Kode etik psikologi berfungsi ganda, yakni sebagai perlindungan dan pengembangan profesi dari psikolog. Perbedaan dan persamaan yang sudah disusun dalam kode etik HIMSI itu didasarkan pada pasal-pasal yang telah ada yang disesuaikan dari kode etik APA. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.